Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Selamat hadir kembali di Kenal Tell You. Kenal Tell You, kenalan dulu dong. Oke, teman-teman, Kenal Tell You tahun ini sudah memasuki episode ketiga. Setelah sebelumnya ada jurusan MBTI, kemudian, jurusan teknik fisika, kemudian jurusan sistem informasi akuntansi. Hari ini kita kedatangan salah satu program studi yang menjadi favorit juga di Telkom University. Apa itu? Akan kita bahas. Sebelum ke sana, eh, aku ingin menyapa teman-teman semua di sini. Sini udah ada 30 ya, 30-an orang. Dan kita juga akan masih terus menunggu teman-teman yang mungkin sedang di perjalanan pulang dari sekolah. Dikarenakan ini waktunya pulang sekolah ya. Yang sudah bergabung mungkin bisa mengganti nickname-nya, rename, nama, kemudian asal sekolah. Contohnya seperti Ardian Calwanugraha ini dari SMA mana ini SMK, kemudian ada Kesia dari SMA 1 Klaten. Nah, yang seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengubah nama. Kenapa? Nanti saat akan ada pertanyaan atau sesi tanya jawab ataupun games, teman-teman bisa dengan mudah diketahui. Oh, dari sekolah ini gitu. Oke, kita sudah kedatangan tamu nih teman-teman. Sudah kedatangan tamu Kaprodi dari program studi yang saya sebutkan tadi. Selamat siang, Pak Syaputra. Halo, Pak. Selamat siang, Kang Singgi. Apa kabar? Alhamdulillah, Ini kabar asa sehat. kenal lama ya? Benar, Pak. Seperti kembali pulang ya, Pak. Kayak tidak Eh, ini. Berarti harus lanjut kuliah nih, Kang Singgi. Oh, sedang kuliah saya, Pak. Oh, sedang kuliah. Sudah masuk semester 4 berarti semester ini. Oh, berarti sedikit lagi ya? Sedikit lagi, cuman kemarin saat mau ngambil administrasi bisnis kita belum ada kan, Pak. Jadi Ya. lanjutnya ke fakultas sebelah. Oh, nggak apa-apa. Yang penting masih TLU ya? Masih tell you, Ya, cinta tell you, Pak. alhamdulillah. Ya, Oke, Pak Syaputra, sehat, Pak? alhamdulillah sehat, Kang Singgi. Kang Singgi gimana Alhamdulillah. sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Ini berarti sedang Alhamdulillah. di kampus, Pak? Sedang di kampus karena beberapa hari lagi Senin mungkin ya masuk masa registrasi, jadi Oh trafiknya sangat iya, padat. benar sekali. Oh iya, ini registrasi ini ya, Pak? Berarti mata kuliah ya, Pak? Ya, semester genap Semester genap ya. 2022-2023. Benar, ini karena sedang liburan dan kampus sedang sepi-sepinya ya, Pak? Sedang sepi-sepinya, Sepi-sepinya. tapi kalau nggak ada mahasiswa ya nggak enak juga ya, sepi bener. Ada yang kurang bener. Biasa parkiran FKB, FEB itu penuh banget itu, Pak. Sekarang Oh, penuh sekali. penuh Mahasiswanya mau sekali. parkiran mobil, motor, ataupun yang jalan luar biasa kan. Benar. Kampusnya keren ya, bisa buat foto-foto ya. Benar. Sebagai alumni ngerasa ini sih, Pak. Ketika awal masuk di 2016 lalu, kemudian saat ini sudah bekerja di sini, banyak banget perubahan, Pak. Yang paling membuat terheran tuh yang gedung baru itu, Pak. Yang Heeh. dekat dari tol itu tuh cepat Ya, banget ya. itu membangunnya tuh 2019, saya masih ingat bener tuh, Pak, bawa Betul, tronton besar-besar tuh kan yang lewat gate 1. betul. Tahu-tahu 2021 sudah jadi, Iya, 2022 sudah digunakan. betul. Itu salah satu mungkin gedung tertinggi di Bandung Selatan tuh. Bener. Kayaknya. Di Jawa Barat sih, Pak. Seperti bukan di Bandung saja, di Jawa Barat. Iya, sebetulnya. 20 lantai. Kayak Oh lama-lama TL ini ya. buat ratusan lantai ke depan ini pakainya. Insya Allah, Insya Allah. Makanya mahasiswa dari apa teman-teman adik-adik di sini ya, ayo gabung di TLU ya. Ya, Khususnya di Prodi Admis nih. Udah oke. promosi duluan saya nih. Bener. Pokoknya kalau di Adbis seru, apa ya, Pasti. bisa kuliah sambil organisasi juga Oh dan nilai masih betul. aman. Dan bener, Pak, karena kalau di teknik agak susah, Pak. Ininya kalau mau organisasi juga, kalau di Adbis masih bisa disambi. Dan serunya itu adalah teman-teman akan belajar, diajarkan menjadi seorang pengusaha. Jadi akan didoktrin teman-teman. Nanti akan ada sisi presentasi dari Pak Syaputra. Ya, betul. Karena saya juga dulu lulusan dari Adbis, jadi sudah pernah mengalami 4 tahun bagaimana kuliah di Adbis gitu. Betul. Masih ada nomor teleponnya di saya kok. Awas ya, Pak. Sebagai Ini, mantan salah satu petinggi Badan Eksekutif Mahasiswa ya masih aduh, ada namanya. ini nomor WhatsApp dosen Adbis semua banyak, Pak, masih ini, Pak. Oh ada. Siap, siap, siap. Bu Devi, kemudian Bu Retno dan sebagainya gitu. Tapi di Adbis banyak dosen baru ya, Pak?
Oh banyak sekali karena gitu. Nanti saya juga sedikit cerita ya bahwa di sini berkembang semakin semakin lebar. Apalagi kita punya S2 juga ya. Jadi memang Benar-benar. memang luar biasa. Jadi dosen baru lebih kepada nanti kita memang lebih milenial lah ya dosennya. Kalau saya Benar-benar. kan apa ya bukan milenial manual. Benar-benar. Tapi Bapak awet juga ya Pak. Maksudnya di jurusan sebelah kan sudah gonta-ganti kaprodi gitu Bapak. Uh, Mungkin Termasuk saya yang lama ya. kayak ini perencanaan 5 tahun, Kang Singgi. Jadi per 5 tahun. Siap, 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 Pak. Oke, terima kasih sedikit bincang-bincang di awal dengan Pak Syaputra. Sebelum kita masuk ke pembahasannya tentang administrasi bisnis, kita akan ada sedikit informasi nih teman-teman. Khususnya buat teman-teman siswa-siswi di SMA, SMK, MA, ataupun sederajat di seluruh Indonesia. Ada informasi apa akan saya tampilkan di slide. Oke. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam limpahan rahmat dan iman dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan admisi yang sudah memberi kesempatan kepada program studi S1 Administrasi Bisnis untuk sharing di acara hari ini, Kenal Tell You ya. Ya, insya Allah saya akan memaparkan ya, apa sih, kenapa sih harus di Prodi Adbis ya? Apakah Prodi Adbis hanya menjadi seorang administrator, tukang ketik? Nah, kan banyaknya begitu ya. ini harus dijelaskan dulu karena wah ini bedanya sama jurusan yang sama yang sejenis apa ya kira-kira perbedaannya itu harus diluruskan kembali ya. Ya, selamat datang juga kepada adik-adik semua ya. Ya, saya panggil adik saja ya, sudah hadir pada siang hari ini. Kalau saya lihat dari nama-namanya itu ada yang dari Malang ya, dari Rangkas Bitung, dari Bandung juga ada, Cirebon, Klaten, ya tadi Malang, Pringsewu juga ada, Bekasi, Pandeglang, ya. Insya Allah ini mewakili Indonesia ya, mungkin. Ini sudah cukup mewakili. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan nanti bisa diberikan juga kepada rekan-rekan di sekolahnya gitu loh. Yuk, kalau mau kuliah di Prodi Adbis S1 Adbis Tell You aja. Kenapa ada Kang Singgi sebagai alumni-nya misalnya gitu ya. bukan. Itu hanya salah satu faktor berpengaruh. Ya, pertanyaannya saya buat rekan adik-adik semua, kenapa sih harus kuliah kan itu? Kuliah itu sebenarnya merupakan satu jenjang pendidikan yang lebih tinggi yang dapat kita lakukan setelah kita tamat SMA ya. SMA harusnya kemana nih? Pilihannya terlalu banyak ya. Apakah ke negeri, ke swasta? Jadi kalau mau negeri sama swasta sebetulnya untuk keadaan sekarang di Indonesia itu sesuai dengan misi dan visi Mas Menteri sebetulnya tidak harus ada perbedaan ya. Mau di swasta mau di negeri juga sama. Yang penting adalah kampusnya yang jelas, kampusnya sudah punya akreditasi kampusnya bagus dulu, satu. Yang kedua, fasilitas memadai. Ya dong, Teli juga ada lapangan futsal ya, biar semangat ya. Sama basket ya. Banyak hal lah di sini. Lapangan bola yang gede juga kita ada. Terus kurikulum yang sesuai. Nah, ini kan yang dicari kan sebetulnya. Nanti saya kuliah itu nanti saya belajar apa, setelah lulus saya mau jadi apa itu ya. Jadi concern calon mahasiswa, adik-adik semua bilang mau masuk di perguruan tinggi. Terus tingkat penerimaan kerja lulusan ya, kalau udah selesai nanti kerjanya mudah atau tidak. Nah, pertanyaannya gini, nah, Anda lulus itu pengen kerja atau membuat kerja? Ya kan, ada dua hal. Jadi terstate di kita saat banyak kan mostly dari mahasiswa bahwa kalau kuliah itu nanti kalau udah selesai mengirimkan lamaran diterima kerja, padahal kan mindset itu juga harus dibalik bahwa ketika lulus ataupun ketika kuliah kalian sudah punya usaha, ketika keluar nanti malah bisa merekrut calon karyawan, kan lebih bagus lagi. Nah itu mungkin, di mana itu bisa dapat sebetulnya ya? Kalau mau lebih spesifik saya katakan Anda bisa mendapatkannya di sini di Prodi S1 Administrasi Bisnis. Jadi pertanyaan berikutnya, loh Pak, tapi kan adbis Pak ya, jadi administrator. Nah, banyak orang mengatakan menjadi masuk prodi administrasi bisnis itu menjadi seorang
administrator itu sebenarnya istilah bahasa Belanda, jadi tukang ketik biasanya ya. Orang yang mengurusi sisi-sisi admin yang menjadi administrator. Tapi itu tidak salah juga, tapi tidak benar juga gitu ya. Artinya yang namanya semua pekerjaan bisa aja menjadi seorang administrator, tidak harus kerja masuk di prodi admis. Tapi intinya adalah seorang administrator, kalau kita ambil dari bahasa kata administrasi bisnis adalah seorang yang administrator atau orang yang mengelola. Orang yang mengelola bisnis. Jadi secara bahasa bahwa seorang lulusan administrasi bisnis nanti ke depannya harus bisa juga menjadi seorang administrator. Siapa administrator itu? Adalah CEO, business owner. Nah, seperti itu. Nah, kenapa? Apa bedanya sama jurusan yang mempunyai kayaknya mata kuliahnya sama, Pak. Bedanya adalah di sini kita berbicara kebijakan. Ya, kita berbicara strategi. Kita berbicara sesuatu yang lebih besar lagi. Ya, tidak berbicara fungsional. Nah, biasa membedakannya itu. Tapi pada kenyataannya setelah lulus kan bisa aja orang bekerja dimanapun. Tapi yang ingin saya garis bawahi, ketika Anda nanti join di prodi S1 administrasi bisnis, kira-kira itu yang akan Anda dapatkan. Ya, bagaimana membuat bisnis dari nol, ya kan? Bagaimana menjadi seorang pekerja tapi punya jiwa entrepreneur. Kita mengatakan raksasa industri digital sekarang itu sebetulnya yang bekerja di mereka itu adalah bukan pegawai, tapi orang yang punya jiwa pengusaha tapi jadi pegawai. Ya, dia nggak mau buka usaha, dia punya jago coding tertentu, dia masuk ke perusahaan itu, ya kan? Dia masuk ke perusahaan itu, dia membangun sesuatu di perusahaan itu untung dan dia juga untung gitu loh, mendapat royalti. Jadi karyawan juga dapat royalti. Jadi memang konsep-konsep bisnis itu semakin berkembang. Nah, jadi saya juga menyadari bahwa mungkin adik-adik di sini masih bingung ya mau kuliahnya kuliah apa, kuliah sosial, kuliah teknik. Menurut saya kuliah itu harus sesuai dengan passion kita. Kalau kita mau bisnis tentunya Anda memilih prodi S1 administrasi bisnis tidak salah ya, malah kita akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk bisa berkembang di sini. Nah, saya akan share sedikit tapi panjang, gimana ya? Oke, sudah kelihatan? Sudah Pak. Sudah ya. Ya, terima kasih. Jadi di sini kita bisa lihat ini gedungnya. Nanti kalau kalian ke Bandung, ini gedung yang pertama akan dilihat ya. Inilah fakultasnya dan prodi admis ada di Fakultas Komunikasi dan Bisnis. Ya, di sini kita ada beberapa prodi juga. Nah, salah satunya adalah prodi administrasi bisnis. Administrasi bisnis ini sudah ada dari tahun 2018 ya. Berarti kalau dari sisi usia sebetulnya sudah remaja ya. Remaja yang lagi istilahnya lagi pengen mencari apa ya? Bersemangat lah gitu ya untuk bisa mencapai cita-citanya. Nah, itulah prodi admis yang sekarang ada di TLU. Nah, dari 2008 kali. Kenapa? Kang Zee? 2008, dari 2008. 2008, sorry, bukan 2008. Iya, tadi 18, 2008. Saya masuk 2016, Pak. Oh. Saking semangatnya saya menjelaskan sampai belasnya kurang. Jadi seakan-akan masih muda ya. No, Kang Singgi, 2008 dan kampusnya dulu bukan di sini ya. Masih di Kota Bandung. Nah, start your business here, go anywhere. Maksudnya adalah gini, bisnis ini bukan hanya Anda mendevelop suatu usaha, tapi cara berpikir Anda. Ya, cara berpikir Anda sudah terdevelop menjadi seorang pebisnis, itu akan sangat mudah bagi Anda untuk pergi kemanapun. Salah satu ciri orang yang punya jiwa pengusaha yang paling gampang adalah orang itu berani mengambil resiko, tapi dengan perhitungan. Ya. Nah, untuk yang seperti itu, dimanapun kita berada, mau bekerja, mau berteman, mau ngumpul, mau apapun pasti ada resiko, betul nggak? Nah, resiko itu juga harus bisa kita pelajari. Nah, di sini juga kita punya ada analisis resiko bisnis ya. Artinya ini kita mempelajari bagaimana resiko yang bisa terjadi. Nah, ini salah satu contoh saja. Tidak harus apa yang dipelajarin di kampus itu hanya buat kerja, tapi dalam kehidupan sehari-hari bisa dimanfaatkan. Nah, kita berbicara bisnis. Kenapa harus di prodi S1 Administrasi Bisnis Telkom University kalau mau belajar bisnis? Kita ngambil garis besarnya dulu. Kenapa? Kalau kalian, adik-adik semua kuliah, ketika ingin melakukan bisnis ketika kuliah, artinya gini, melakukan bisnis bukan berarti mengeluarkan modal yang sangat besar, betul kan? Ya, bisnis itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Basic bisnis itu adalah sebenarnya
bagaimana bisa menjual suatu barang ya kepada orang lain dan kita mendapat imbalan kan seperti itu. Paling gampang jualan lah namanya ya. Nah itu yang paling gampang. Biasanya orang yang menjadi pebisnis unggul sekarang ya biasanya jadi pedagang dulu. Dia jualan dulu baru kita ngomong konsep bisnis. Nah satu, kenapa harus di kampus? Kenapa di prodi ASBIS? Karena risikonya rendah. Ya, risikonya rendah karena Anda baru belajar ketika masuk ke kampus, Anda akan yang namanya mendapatkan kerugian itu dalam arti kata normal, tidak mengeluarkan biaya besar, ya risikonya rendah. Karena biasanya bareng teman-teman nyoba dulu satu-satu. Ya dulu ingat Kang Singgi jualan kue ya, misalnya buat acara danus gitu ya. Danus bener Pak. Oh, motor. Itu saya bilang itu orang yang mulai berani bisnis. Kenapa? Satu, yang ketika orang ingin melakukan bisnis suka biasanya ketika menawarkan sesuatu kita suka takut, betul nggak? Betul Pak. Takutnya kenapa? Takut ditolak kan? Padahal ditolak itu pasti nggak? Nggak pasti juga, kadang nggak ditolak. Iya, tapi udah pastilah kalau kita ngomong ditolak. Kalau nggak ditolak berarti alhamdulillah, betul nggak? Betul. Ya karena ilmunya ditolak itu pasti, tinggal ngomong aja kan, kita udah tahu jawabannya, tidak mau. Ya, tapi kalau orang tidak melakukan, artinya dia tidak pernah berbicara, dia tahu nggak hasilnya? Nggak akan tahu. Itu konsepnya. Tapi jualan gorengan pagi-pagi laris loh Pak kemarin dulu. Oh iya, karena orang lapar pagi ya kan, nggak sempat sarapan ya. Habis tuh 2 box. Tapi bayangkan kalau orang jual asuransi, pernah bayangin nggak? Nah, Anda jual kematian, nah suka begitu. Dulu saya kerja awalnya dagangin asuransi. Saya ingat, saya nggak jadi dosen langsung, saya 10 tahun di perusahaan, jadi saya paham dan semuanya di sales ya. Jadi memang prudensial juga ya. Semua banyak sekali Kang Singgi. Jadi panjang lah ya. Yang kedua, sumber daya kampus. Sumber daya kampus itu sangat-sangat mendukung sebetulnya ketika mahasiswa ingin memulai suatu bisnis. Karena di sini, di prodi S1 Administrasi Bisnis, kita punya yang namanya lab. Ya, lab ini akan sangat membantu mahasiswa ya, adik-adik sekalian kalau join di prodi Adbis, itu akan sangat membantu dalam mendevelop yang namanya bisnis. Dan kita punya, punya mentor ya, yang nomor 2 terakhir itu kita punya mentor. Mentornya siapa? Dosen-dosen kita juga yang punya bisnis sebetulnya. Ya malah punya bisnisnya berkembang di luar. Jadi dosen-dosen itu bisa membantu rekan-rekan mahasiswa untuk bisa mengembangkan bisnisnya. Jadi gini, ngomong bisnis tidak ngomong bisnis langsung gede gitu loh, enggak. Karena menurut saya, kalau saya pribadi, jualan aja di toko kelontong di pinggir jalan, dia bisa jualan apapun kebutuhan rumah tangga, itu juga usaha gitu ya. Ya tapi kita berbicara, karena kita berbicara keadaan sekarang harus startup, kita mungkin agak lari ke sana dulu ya. Karena banyak orang startup itu yang mau katanya digital, awalnya kan nggak digital dulu, betul nggak? Betul. Yang produknya ada dulu digitalisasi kan, nah itu sekarang kan keadaan. Nah sekarang agak susahnya begini, kita nggak ada produk berusaha untuk digitalkan, nah itu jadi masalah juga. Jadi akhirnya tidak kuat dengan yang namanya kompetisi. Ya kita banyaklah lihat beberapa marketplace sekarang kan rubuh ya, nggak kuat menerima persaingan yang begitu ketatnya. Terus mendapat pengalaman di dunia nyata. Nah, Anda selagi masih kuliah kan belum ada yang namanya kewajiban untuk mencari uang ya kan. Ya, jadi ketika masih kuliah punya bisnis atau membangun bisnis itu menjadi pengalaman yang sangat sangat baik sekali. Makanya saya bilang ke mahasiswa saya, khususnya di prodi Adbis, apa yang Anda bisa lakukan sebelum terjun ke dunia kerja sebenarnya lakukan ketika masa kuliah. Ya. Kalau berorganisasi, belajar di kampus. Jangan setelah dari kampus baru belajar. Nggak ada ceritanya itu. Nanti malah terlambat ya kan. Banyak orang-orang sukses sekarang, kalau kita pahami, dia ikut kegiatan kampus ya, dia berhasil di luar kan, ketika udah jadi pejabat gitu ya. Nah, sama kayak bisnis. Kalau bisa dilakukan, ya kita salah satu pengusaha di Indonesia ya, bukan mall, tempat belanja yang ada di mana-mana kan, dia jualan dulu di bawah tangga di universitasnya kan. Ya, dia jualan dulu. Karena dia lihat dunia nyata, dia makin berkembang. Yang berikutnya target pelanggan yang dapat dicapai. Siapa pelanggannya? Mahasiswa sendiri. Ya mahasiswa di kita jualan itu ya Kang Singgi jualannya jual ke teman ya paling gampang lah, ke teman lah. Ya pasti bisa beli ya. Ya anak saya aja bukan anak saya, teman anak saya tuh jualan di sekolah ketahuan dimarahin sama gurunya. Masa jualan anak SD gitu kan. Tapi itu kan satu nilai yang dari kecil sudah diajarin bahwa untuk mendapatkan kan keuntungan itu mudah. Modal 500, jual 800, marginnya 300. Betul nggak? Kan paling simpel kan sebetulnya. Beli donat 1.000 dijual 2.000.
Kan luar biasa kan, untungnya 100%, benar nggak? Ya, Anda jual donat sehari 100 potong, Anda nggak mau kuliah, takutnya itu juga. Bahaya Pak kalau data uang itu kadang malas kuliah Pak Dan. Oh benar, saya punya teman alumni TELU juga, sekarang menjadi pengusaha rental terbesar di Bandung, rental mobil. Ya, namanya Bang Sulaiman dia. Dia juga begitu, dia jualan di TELU waktu itu. Dia cerita sampai lupa kuliah. Nah, anaknya sekarang di Adbis, diajarkan sama ayahnya, kuliah tetap nomor 1, tapi bisnis jalan. Nah, gitu loh kira-kira. Jadi yang bisa seperti itulah yang bisa kita lakukan. Terus yang tadi ya berikutnya mentoring dan membangun karir. Ya benar nggak? Membangun karir. Jadi banyak di sini juga mahasiswa yang Adbis yang udah lulus malahan, itu dia membangun karir dalam arti kata dia membangun karir bukan dengan sisi pekerjaan ya, tapi membangun karir secara produktivitas dalam menghasilkan sesuatu, ikut kejuaraan, ya dia bangun suatu usaha, dia usahanya itu dia coba ajukan untuk mendapatkan pemodalan, dapat tuh, mengatasnamakan kampus ya. Jadi kan bangga nanti ya, Anda berkembang bisnis dari mana? Dari kampus. Kenapa bisa kampus mengizinkan saya untuk berkembang? Karena saya bilang di Prodi Adbis kita fokus untuk mengembangkan mahasiswa. Kan intinya adalah ketika mahasiswa lulus dia menjadi orang sukses, kan kata kuncinya itu. Ya, bisa membantu orang lain, kan yang paling cita-cita terbesar semua orang kan seperti itu kan. Artinya mau jadi apapun dan sisi yang baik ya, terutama ya, itu tidak ada masalah. Ya, ini 6 alasan kenapa harus di Prodi Adbis. Di yang lain bisa Pak, bisa, tapi kalau di Prodi Adbis ada saya, ada Kang Singgi gitu loh, ya, sama dosen-dosen keren yang lain. Betul. Betul, Pak. Karena ini kalau jujur ya Pak, salah satu apa ya, kalau penyesalan gitu selama kuliah dari itu, saya bener-bener nggak mencoba bisnis gitu Pak. Mungkin organisasi sudah bosen ini bisa ngejaga nilai, cuman bisnis yang belum sempat saya coba. Akhirnya kemarin ketika saya lulus sembari kerja saya mulai bisnis Pak. Pertama itu saya coba buat peternakan lele. Nah. Lele kan. Itu pertama ngerasain bisnis, oh gini rasanya. Nah, dari benih bibit itu kan kecil, terus ngebesarin 3 bulan, panen, terus saya jual ke pecel-pecel lele gitu Pak. Cukup apa ya, untung, cuman capek. Akhirnya saya sekarang lebih memilih bisnis yang apa ya, gak ada modal tapi dapat hasil gitu. Jadi saya sama beberapa teman, salah satunya juga alumni Adbis juga, namanya Fuad, saya lupa kelas berapa dia. Ya, kita buat perusahaan kecil lah gitu. Dia punya pabrik juga. Jadi kita itu lebih ke apa ya, jualan kayak alat-alat telekomunikasi, tapi jadi sebenarnya alat-alat telekomunikasi itu macam-macam Pak. Betul. Nah, kita jual perintilannya gitu yang dibutuhkan. Jadi ketika bangun bisnis itu apa yang salah kira-kira? Yang salah adalah kita terlalu takut untuk memulai sih Pak. Kalau yang saya kalau memulai saya kira nggak takut ya, kalau saya dari yang diungkapkan, tapi mungkin model bisnisnya salah. Oh iya itu benar juga Pak, modal bisnis. Jadi kayak berarti kalau di sini nanti Kang Singgi harus kuliah lagi, kita ada mata kuliah namanya design thinking. Nah, saya juga udah ngambil itu Pak di semester 3. Nah, kita di sini semester 1 udah dikasih loh. Oh, kita semester 3 Pak. Oh, jadi baru lulus SMA, masuk di TELU langsung dikasih nih basic untuk mengembangkan ide kan. Bisnis itu kan dari ide dulu ya. Nah, idenya dikembangkan. Ini berarti di kurikulum baru Pak? Kurikulum baru dong. Ini saya jelasin ya. Kita next dulu ya. Kita belum dapat. Ya, apa ya? Kalau kita mau bekerja, nah ini apa yang diharapkan oleh perusahaan, yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha, lulusan perguruan tinggi harus punya digital skill. Oh, orang sekarang nggak punya kemampuan digital, lewat, udah pasti, ya kan? Agile thinking ability, kemampuan berpikir banyak skenario. Ya, saya kalau nanya ke mahasiswa, saya bilang ke mahasiswa, kalau ada orang bertanya kepada kamu suatu permasalahan, kamu sudah punya 20 jawaban. Ketika pertanyaan itu belum selesai ditanyakan, kamu sudah punya 20 jawaban. Itu yang harus dilakukan sekarang. Jadi kalau misalnya kita ada orang bertanya kepada kita masih mikir, kita udah terlambat. Orang udah jawab duluan. Orang jawab duluan, dia punya 10 jawaban lagi. Kita belum punya jawaban. Nah, itu susah. Jadi ketika nanti kita kuliah, itu yang dikembangkan ya. Terus interpersonal dan komunikasi skill harus bagus. Kalian berkomunikasi hingga berani dan adu pendapat. Ingat ya, punya nilai tinggi tapi tidak bisa berargumen, pasti kalah. Ya, Anda punya IPK atau nomor 1 di kelas 1 tapi tidak bisa berargumen, selalu kalah. Betul. Ya,
Ya kita banyak orang-orang yang sekarang ada di level kekuasaan, biasanya itu ditanya aja masa mudanya pasti agak nakal-nakal dikit gitu. Karena apa? Karena dia interpersonal skill-nya bagus sama orang. Biasanya bagus sekali. Nah, ditanya IPK-nya, mungkin dia malah kuliah setelah jadi pejabat, betul nggak? Nah, jadi Betul. kemampuannya itu diasah. Nah, itu tapi kalau kita kuliah itu kita maksimalkan di tahap sekarang, itu akan berbeda hasilnya, double ya ketimbang yang sudah ada. Terus membangun networking, mempunyai jiwa kepemimpinan ini bisa dilatih. Pemimpin itu bukan hanya dilahir tapi bisa juga diciptakan. Kemampuan bahasa asing pasti harus. Ya, saya pengalaman pribadi nih Kang Singgi, saya dulu ditawarkan menjadi branch manager di suatu di bank ya, di memegang cabang. Itu gara-gara bahasa Inggris saya belepotan, nggak jadi tuh jadi branch manager, jadi wakilnya jadinya. Nah, saya mau mengatakan bahwa pengalaman saya itu guru terbaik. Ya, artinya saya ingin mengatakan kepada calon-calon mahasiswa atau adik-adik di sini, kemampuan bahasa asingnya harus bagus. At least bahasa Inggris, bahasa Korea mah tambahan ya. Jadi itu harus dimaksimalkan. Terus kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang ilmu. Nah, ini ya yang paling basic. Ya, kenapa harus di tell you? Nah, kan pertanyaan itu lingkungan kamu sangat mendukung mahasiswa, ada pasti. Tell you mendukung program Kemendikbud untuk MBKM, Merdeka Belajar. Betul. Mahasiswa sekarang, ini adik-adik, kalau masuk ke Adbis juga, itu nanti bisa tuh sampai 2 semester diberikan kesempatan untuk bisa belajar di luar kampus. Oh, di mana itu? Itu penggantinya ada SKS itu berarti, Pak? Oh, ada. Jadi misalnya dia punya program ke luar kampus lain atau ke industri, itu akan disamakan seperti kuliah 1 semester. Bayangin. Oh, zaman saya nggak ada, Pak. Oh, nggak ada, makanya kuliah lagi. Aduh. Ya, jadi kelebihannya itu sangat luar, disupport sama kampus. Nah, berikutnya kurikulum disusun berdasarkan kebutuhan industri. Industri butuh apa sih? Ya, kita harus menjawab pertanyaan industri dan kita susun kurikulum. Nanti kalau lulus, adik-adik di sini bisa langsung diserap sama industri. Terus mata kuliah program sudah embed dengan dasar kewirausahaan. Jadi basic kita kewirausahaan sudah dari dasar. Terus penciptaan nilai itu sekarang design thinking yang namanya ya. Kreativitas dan inovasi, modal bisnis, manajemen proyek, strategi kewirausahaan. Ya, ini semua terkait dengan yang namanya bisnis. Yang berikutnya REP, entrepreneur. Kita ada Work Ready Program. Work Ready Program yang artinya ini program yang sama kayak MBKM sama pemerintah, tapi ini dilakukan oleh Prodi. Jadi silahkan mahasiswa yang punya bisnis punya kemampuan di bidang entrepreneur, nanti dia nggak usah kuliah, dia nanti membangun suatu yang namanya startup selama 1 semester itu dijadikan nilai kuliah. Nah, enak kan? Saya pengen berbisnis tapi saya masih kuliah. Nah, ini kita gabungkan knowledge tentang kewirausahaannya digabung dengan langsung diaplikasikan dan itu menjadi SKS dan diakui. Nah, itu menarik ya. Kita lanjut. Terus kita punya yang namanya kelas internasional ya. Ada kelas itu dilaksanakan dalam bahasa Inggris. Terus ada sertifikasi bidang keahlian. Terus kita namanya ada Global Learning Week. Terus kita punya student exchange juga, EduTrip, internship, double degree ke luar negeri. Ini yang akan dilakukan kalau misalnya nanti teman-teman adik-adik sini keterima di Prodi Adbis. Nah, ini kita nggak usah ngomong sejarah lah ya. Nanti kalau udah join, nanti saya ceritakan panjang. Visi. Nah, ya ini 2023 udah di hari ini ya. Hari ini 2003 kita menjadi yang namanya program ini berperan aktif dalam pengembangan penelitian. Udah pasti penelitian kita di TLU dan semuanya sudah berkembang dengan baik. Pengelolaan bisnis kita sudah ada beberapa startup. Kewirausahaan juga sudah ada yang semuanya berbasis teknologi informasi. Misi ya ini kita ngomong misinya menjalankan pendidikan, mengembangkan menyeluaskan ilmu, melaksanakan kegiatan penelitian, melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dan semuanya ini semua mahasiswa dilibatkan. Ya, nanti kalau sudah bergabung Anda bisa ikut di sini. Ya, kita sudah terakreditasi juga secara nasional. Terus kita juga secara internasional kita juga sudah ada namanya akreditasi AKAS ya. Yaitu Agency for Quality Assurance by Accreditation dari Jerman. Jadi kalau adik-adik nanti kuliah di TLU, nanti Anda sudah diakui secara internasional dan itu diakui dari yang namanya dari AKAS di Jerman. Nah,
Alhamdulillah kita sudah terakreditasi. Profil. Nah, tadi saya bilang kita punya 3 profil. Satu, profil lulusan adalah menjadi seorang entrepreneur ya. Seorang entrepreneur. Yang kedua, menjadi seorang bisnis analis. Bisnis analis ini apa? Ini adalah orang-orang nanti kalau Anda ingin jadi konsultan usaha. Konsultan usaha Anda belajar bisnis analis. Nah, ini mata kuliahnya sudah ada khusus nih. Kang Singgi nggak dapat juga nih. Nggak dapat juga, Pak. Tidak. Jadi entrepreneur, bisnis analis, sama entrepreneur profesional yang dimana orang-orang yang akan kerja di perusahaan ya. Nah, 3 hal ini yang semuanya basicnya kita dari yang namanya wirausahaan. Jadi jangan ragu ya kalau misalnya bingung Pak mau jadi apa. Udah jelas kalau masuk admis bukan jadi administrator. Ya, maksudnya kita tidak ke situ, tapi nanti apapun nanti pekerjaan Anda sudah punya basic. Kenapa? Di sini juga nanti banyak juga yang punya bisnis gitu loh, walaupun kerjaannya macam-macam. Kita lanjut. Nah, student body kita, wow ya, 1.797. Ini hanya prodi administrasi bisnis saja, ya, prodi admis saja. Yang regulernya 1.700-an, yang kelas internasional ada 84. Ya, insya Allah kalau nanti adik-adik, wah enak nih di prodi admis, nanti bergabung bersama kami menjadi keluarga besar prodi S1 administrasi bisnis. Kita lanjut. Nah, tadi videonya video lama nih Kang Singgi, terjadi perubahan formasi ya. Yang nggak berubah ini aja Kang Singgi yang sebelah kiri. Oh, Ibu Devi udah nggak jadi sekpre, Pak? Iya, gantinya Bu Yulia nih. Ya, Yulia Nurhasana. Ini ada Ibu Ismaya, staf program studi ya. Bu Ismaya ini alumni juga nih. Oh, kayaknya sama Kang Singgi barengan nih. Oh, terus ada ketua kakak Pak Alex ya, ada ini Pak Agus yang insya Allah dosen SDM Pak ini dulu ya. Ya, dosen SDM. Insya Allah 50% dari dosen di admis itu udah bergelar doktor. Doktor dan, ya. Sudah doktor. Insya Allah, alhamdulillah. Ya, artinya kita ingin memberikan kualitas yang terbaik kepada mahasiswa kita, makanya kita juga berkembang. Ingat ya, kami ya, saya dan tim dosen itu berkembang ya. Artinya calon mahasiswa itu ya adik-adik di sini juga harus berkembang ya. Jangan takut, masih panjang kan, ini rata-rata kelas 3 nih pasti ya. Masih panjang. Tenang, Anda gabung ke Bandung ya, Anda ke Telkom University, gabung di prodi admis. Nah, kita sama-sama berkembang. Ya, dosennya berkembang, juga mahasiswanya berkembang. Nah, ini masih yang lama, belum sempat foto karena baru ini ya, baru pandemi selesai, belum sempat. Walaupun kuliahnya semester ini sudah full offline dan hybrid ya. Ya ini ada yang sudah pensiun juga sini ya, sudah tidak ada lagi. Udah selesai semua ini Pak dulu Pak. Iya dong. Masih hafal ini. Masih hafal. Nah, seperti kata Kang Singgi tadi, dosennya makin berkembang. Iya, karena kita harus paham organisasi berkembang, kita juga ingin meningkatkan kualitas. Artinya ada yang pensiun, ada yang baru bergabung juga. Artinya kita selalu ingin memberikan yang terbaik kepada stakeholder dalam ini adalah ini calon-calon adik-adik ini, calon-calon yang ingin bergabung ke prodi admis gitu loh. Nah, ini mata kuliah nih, coba lihat Kang Singgi. Nggak ada Kang Singgi zaman dulu mata kuliah ini ya. Kalau ini yang sekarang di semester ini yang saya tunjukkan, bahwa jangan ngelihat, wah, Pak semester 2 belajar statistik, sistem informasi bisnis, akuntansi keuangan, pemasaran, sumber daya manusia. Bukan, jangan gini. Kalau adik-adik merasa, wah, ada yang begini, saya sekarang masih banyak mendengar nih Kang Singgi, bahwa kalau masuk admis nggak ada hitungan. Wah, salah. Salah. Hampir setiap semester, sampai semester 6. Saya ingin menggarisbawahi ke adik-adik semua, kalau nggak ada mau hitungan, Anda masuk ini fakultas sastra. Yes. Nah, confirm tidak ada. Tapi kalau selain itu, even desain komunikasi visual ya, yang sejenisnya itu ada hitungannya. Saya ngomong sama Pak Arif itu kaprodinya, Pak gini, wah ternyata ada juga nih masalah sudut-sudut nih saya bilang. Jadi nggak ada. Jadi memang kalau mau Anda mengelak yang namanya hitungan, silakan masuk ke sastra. Kalau saya nyaranin seperti, tapi orang bisnis juga harus punya hitungan. Resiko itu kan dihitung, benar nggak? Benar. Ya, resiko itu dihitung, dan kalau nggak punya ilmu bisnis nggak bisa. Ya, ini ada peminatan, terus ada semester 6. Nah, sekarang dibalik nih, di kurikulum baru, mata kuliah inti itu di awal. Agama dan Pancasila dan MKDU itu di akhir. Nah, dibalik. Oke. Karena apa? Karena kita ingin mahasiswa kita di semester 4 sudah punya basic bisnis yang bagus.
Benar-benar. Di balik Bukan nanti di akhir baru dia kenal, oh bisnis ini seperti ini, dia udah mau selesai kan padahal. Nah, ketika semester 4 mahasiswa kita bergabung di TLU, dia udah punya basic bisnis yang bagus, kemungkinan dia berani akan melakukan yang namanya bisnis. Betul. Membuat suatu bisnis. Nah, di balik ini, jadi ini atas arahan dari Kemendikbud juga dari Mas Menteri ya untuk bisa mengakomodir ya dengan keadaan sekarang. Jadi yang adik-adik kalau mau gabung di Prodi Adbis nanti di semester 5 udah bisa tuh MBKM ke kemana kayak itu. Jadi berkembang lah, tidak hanya di kampus. Anda bisa di dalam kampus juga di fakultas yang berbeda atau ke misalnya ada pertukaran pelajar merdeka itu ya. Anda bisa ngambil 1 semester di Medan misalnya kalau dia orang dari Jawa atau ke Makassar. Ya kayak kemarin kita juga menerima mahasiswa dari Medan, dari Kalimantan, dari Bali, ya dari Papua kita nerima. Ya. Satu semester tuh ya Pak? 1 semester, 20 SKS loh. Ya, yang mahasiswa yang dari luar itu kita ajak jalan-jalan di sini ke wisata-wisata budaya di Jawa Barat kan luar biasa. Tuh, menarik sih. Gimana lagi kalau nggak di TLU, betul kan kasih. Dulu saya salah menteri kayaknya Pak. Salah, gak ada yang salah. Terus kita lanjutin ya. Mata kuliah nih, lihat ya. Tadi profil lulusan ada 3 ya. Ini saya mau menunjukkan bahwa kalau entrepreneur apa yang Anda pelajari kalau Anda ingin menjadi seorang entrepreneur. Kewirausahaan digital, riset pemasaran, ini harus bisa. Intrapreneur, Anda belajar pemasaran digital dan manajemen kualitas. Ini kita ngomong kualitas. Bisnis analis, Anda belajar manajemen perubahan sama enterprise analysis. Ya, kita harus bisa menganalisis terkait dengan usaha ya, enterprise analysis terhadap perusahaan. Nah, ini yang akan dipelajari. Nah, ini nanti silakan mahasiswa fokusnya kemana, nanti bentuk tugas akhirnya bisa mau yang seperti apa ya. Even tugas akhir itu juga bentuknya bisa dalam bentuk riset, tidak harus sidang gitu loh. Jadi jangan jadi kalau kuliah itu harus ada tugas akhir dan sidang enggak. Kita banyak dinamika yang berubah disesuaikan dengan keadaan sekarang. Berarti ya? Bisa lulus nggak sidang, Pak? Bisa lulus tidak sidang. Waduh, hanya jurnal saja. Oh, banyak. Saya nggak mau cerita banyak, biar masuk dulu nanti baru saya cerita. Aduh. Ya. Kecepatan masuk ya seperti itu. Nah, ini saya mau kasih tunjuk ini 2 aja ya. Di baru Desember, ini Desember. Ya, satu lagi bulan kemarin ya, Januari kemarin ini mahasiswa kita yang berprestasi. Ya, mahasiswa kita ini angkatan 2020. Ini juara 2 nih di business case competition di BINUS kemarin. Baru pertama kali ikut juara 2 loh. Ya, baru pertama kali ikut juara 2, luar biasa. Ini ada Haidar, ada Udayana, sama ada Praja. Ya. Jadi berani, saya bilang kenapa Anda ini? Ya kita mau coba Pak, ya harus berani. Ya harus berani, bisnis juga gitu. Kalau nggak pernah mencoba tidak tahu hasil. Nah ini yang baru nih, yang kemarin, baru keluar kemarin ini. Ya ada di sini yang namanya Abbas ya. Ini juara Lean Business Canvas Competition. Ya. Terus ada yang namanya Chris Matilda dan Ihsan Guritno. Ya kalau Chris Matilda ini sering ikut kejuaraan ya. Juara 2 International Marketing Plan Creativepreneur Festival 2023. Ini baru nih, Fresh from Open. Ya ini banyak sekali prestasi mahasiswa Prodi Adbis sebelum-sebelumnya ya, bukan hanya ini. Jadi nanti ya saya berharap adik-adik yang bergabung di sini menjadi bagian yang ini, ya menjadi seperti mereka. Kenapa? Prestasi ini enak. Kenapa? Saya kasih mau contoh. Kalau Anda berprestasi selama kuliah, akan mudah mendapatkan beasiswa S2, even ke luar negeri. Betul. Ya, apalagi bahasa Inggrisnya bagus. Ya, kita program yang terakhir yang kemarin disosialisasi IISMA, yang program pemerintah untuk mengirimkan mahasiswa kita untuk belajar di luar negeri sama 1 semester. Syarat awalnya itu IELTS-nya harus 7,5. IELTS-nya 7,5 itu kan sama dengan TOEFL ambil 600 ya. Betul. Ya, tapi kalau bagus, possibility untuk masuk diterima sangat luar biasa. Anda ke luar negeri dibayarin pemerintah, ya, dibayarin pemerintah, dapat uang saku, pengalaman internasional, pulang ke Indonesia, percaya sama saya kalau itu keterima. Kalau Anda interview dengan perusahaan asing biasanya akan suka lewat, karena kalau di negara yang dalam menggunakan bahasa Inggris akan terlatih kan dia, ya English speaking country itu akan terlatih. Gunakan kesempatan selama kuliah apa yang ditawarkan oleh pihak kampus, terutama pihak prodi. Kita di sini Prodi Adbis sangat menggalakkan mahasiswa untuk berkembang.
Ya, ini kan yang mereka ikutin ini kalau Canvas itu lebih kepada mata kuliah operation, kalau marketing udah pasti pemasaran ya. Nah, Anda akan dapat semua ilmunya di sini. Nah, lulusan bekerja di luar negeri ini ada namanya Resta. Ini Resta ini sekarang kalau di sini masih di Accenture ya. Sekarang Resta itu di kalau nggak salah di Microsoft. Di Kuala Lumpur. Ya, Microsoft atau Google, saya lupa ya antara dua itu ya. Resta ini. Pak, apakah Resta ini dari kelas internasional, Pak? Enggak. Resta ini kelas reguler. Tapi dia belajar, saya ingat sekali kemauan dia untuk maju ya, ingat sekali karena saya mengenal lah ya sampai sekarang juga keep in touch karena kita harus tahu lulusan kita ada di mana. Itu wah dia belajar sampai bisa mendapatkan pekerjaan di Malaysia. Ya sebelumnya di Accenture. Ini Accenture perusahaan besar ya kan. Google, Microsoft. Nah itu. Pertanyaannya, apakah karena dia kuliah di Adbis? Tidak 100%. Ingat ya, terbentuknya Anda sebetulnya bukan karena 100% Anda kuliah di prodi S1 Adbis, tapi apa yang kami berikan kepada kalian itu sebagai bahan bakarnya. Ya, buat kalian semakin berkembang. Ya, ini salah satu contoh lulusan yang berkembang. Terus Hani. Ya, Hani ini juga lulusan Adbis, ini kelas inter. Ya, kelas inter. Hani ini pernah menjadi representatif perusahaan dari Singapura. Ya, jadi sebetulnya banyak ya ketika Anda kuliah itu, Anda selesai itu malah udah yang enaknya gitu, selesai kuliah udah ditunggu orang. Kalau Anda ingin jadi seorang karyawan gitu ya. Tapi kalau Anda ketika selesai kuliah menjadi businesswoman atau businessman, itu lebih luar biasa sebetulnya kan banyak ya. Ada beberapa alumni dia punya usaha sekarang. Ya banyak ya, di Bandung tuh banyak sekali. Sebenarnya saya pengen mengundang sebenarnya acara ini, harusnya mereka yang ngomong, bukan saya. Iya kan? Benar juga ya Pak. Banyak kontaknya sih, tinggal di kontak aja join ya. Oh iya, makanya biar teman-teman yang maksudnya saya pengen mereka juga nanti kedepannya jadi mentor buat adik-adik yang masuk. Ya, di mentorin gitu sama kakak alumninya bahwa ini loh bisnis ini begini, harus berani memulai. Semua berani memulai kok, ya, terima resiko ya. Ya, ini lulusan bekerja di luar negeri. Apalagi nih kalau ada yang di Adbis, kuliah umum, ya kita selalu mengundang kuliah umum dari pihak luar ya. Dari Belanda ya, kita mengundang ya beberapa kali lah ya kita mengundang dari pihak luar negeri. Nah ini saung ya, aktivitas ini mungkin saungnya sudah berganti karena kemarin pandemi ya. Ya, ini masih ada Eki nih temannya Kang Singgih nih. Tidak asing saungnya Pak. Tidak asing saungnya, ya. Makanya nanti kalau gabung kita bangun saung lagi. Nah ini selalu ada acara Adbis yang berulang tahun ya. Kita berulang tahun itu nanti di bulan Maret kalau nggak salah. Maret ya. Maret. Pertemuan Mitra Internasional kita selalu berkolaborasi dengan mitra-mitra internasional. Apalagi sekarang karena kita sudah dapat akreditasi internasional, kita harus bermitra lebih banyak dengan pihak luar, termasuk penelitian, mengantarkan mahasiswa kita ke luar negeri, dosen ke luar negeri, dan kita lakukan. Ya nanti kalau adik-adik semua bergabung di Prodi Adbis akan menjadi bagian dari kerjasama ini. Literasi kewirausahaan, student exchange. Nah, ke luar negeri mau kan? Ini Malaysia, tapi ada yang sebagian dulu ke Korea. Mau dong ke Korea ya? Ke Korea loh ya, kita bisa student exchange ke Korea. Ini kunjungan mahasiswa ke industri ya. Kalau yang terakhir kemarin tahun lalu masih virtual. Tahun ini mungkin kita akan ini angkatan ya. Saya kalau nggak salah Pak. Iya betul sekali. Kimori masih ingat itu. Lama sekali ya. Karena setelah ini kena pandemi. Pandemi betul. Ini kalau nggak salah 2018 atau 19 18 betul. 18 ya Pak. 2020 kita mau berangkat pandemi deh. Jadi nggak jadi. Benar-benar. Ya, EduTrip ke luar negeri. Nah, ini ke Jepang. Saya kebetulan waktu itu nemenin mahasiswa Adbis sama beberapa prodi lain ke Jepang nih. 2018. Ya, kita ke Tokyo Institute of Technology. Ya. Nah, ini keren nih. Ini padahal fakultas teknik, tapi dia ngomong masalah consumer behavior. Nah, penelitian di sini diajarkan dia gini, profesornya saya lupa namanya. Dia mengajarkan kalau kita mau melihat customer itu kan biasanya ditanya pakai kuis, betul nggak? Betul. Ya, Anda puas atau tidak puas. Nah, ini menarik. Salah satu cara penelitian menggunakan teknik. Jadi artinya dia menggunakan kacamata. Jadi ketika customer masuk ke suatu restoran, benda apa dulu yang dilihat customer itu ketika masuk restoran? Apakah pelayannya dulu, harganya dulu,
Mejanya dulu atau menunya dulu. Nah, itu dari data itu yang ditangkap dari pergerakan mata itu dijadikan data. Behavior kan, benar nggak? Ketika Benar-benar. kita masuk restoran, apa yang kita lihat pertama? Antrian, ya, menu, kebersihan. Nah, itu menjadi behavior dan itu bisa diukur kalau datanya ada. Nah, itu hebat kan? Nah, itulah yang makanya kita bawa mahasiswa ke luar negeri itu supaya bisa belajar terkait dengan teknologi yang ada. Ini keren nih di Jepang nih ya. Kita nih GR ya, keliling-keliling Tokyo ke Disneyland ya. Nanti bukan hanya Jepang, kita Korea malah ke Belanda juga ada programnya. Iya, Ya. Belanda, Belanda. Oh, namanya. Ya tadi udah kerjasama internasional, bisnis coaching mahasiswa ini pernah kita lakukan juga. Terus bisnis case competition ini kita lakukan. Ini annually ya, setiap tahun ya kita lakukan. Ini FBA ya. Ya, FBA terakhir FBA terakhir udah offline ya. Cuman lebih kepada talk show. Tadi belum ada yang namanya, nanti kita eventnya kita kembangkan lagi. Ini laboratoriumnya tadi sudah dijelaskan juga. Sudah ada. Terus ini lab and retail planner, ini mau jualan di sini juga boleh. Tadi Ini masih ada. kalau Anda takut berjualan, nah gini, kalau Anda takut berjualan, tapi kalau Anda punya produk, taruh di sini. Betul. Nah, gitu. Ya kan? Tidak harus kita yang ngomong ya, tapi kita punya produk dan kita mau menjualkan, itu yang penting. RPL nih. Ini banyak jualan tuh teman-teman saya situ, Pak. Iya, banyak jualan ya. Buat keripik atau apa masukin ke situ gitu. Betul. Perpustakaan, wah kita punya perusahaan yang termasuk yang klaster A ya, unggul ya sebetulnya ya di Indonesia ya. Anda datang ke sana enak, bisa ngopi gitu perpustakaannya. Ya harus datang ke Bandung. Parkir mobil ya udahlah, parkir mobil luas lah. Tapi saya menyarankan mahasiswa jalan kaki saja karena kos-kosannya dekat gitu ya. WC wah ini kita fasilitasnya udah lengkap lah. Istilahnya kalau saya berpikir nih, kalau mau tidur di kampus juga oke nih. Wah, Pak, jujur Pak, saya dulu sering Pak. Iya gitu kan. Wah sering nih pengalaman. Di sekre dulu Pak. Ya, oke dari itu saja. Terima kasih ya. Ini Tes. Halo Pak. Oh ya, sedikit terputus tadi Pak. ya Oke. betul. Oke, terima kasih Pak Syahputra atas materinya sungguh menarik. Saya seperti kembali ke masa lalu gitu. Kembali mengingat mata kuliah tadi tuh ada satu yang menarik Pak. Apa tadi intelijen itu Business zaman intelligence, big data. itu Nah itu sekarang industri membutuhkan, betul nggak? bener banget Pak. Data analitik itu Betul. dibutuhkan. Kayaknya teknik banget Pak. Enggak, kita membawanya ke ranah bisnis. Ya, karena itu kita kan ngomongnya data kan, data itu apa yang kita lakukan. Kita menggunakan aplikasi tertentu. Betul. Jadi contohnya itu kita menggunakan aplikasi tertentu, kita suka memesan barang tertentu, biasanya itu akan menjadi data kita kan. Dan itu buat perusahaan sangat berguna. Berarti si orang ini dia suka sama ini misalnya, suka sama produk ini. Dia suka lewat sini, berarti kita harus tawarkan apa. Nah, itu. Belajar seperti itu. Itu menarik sih karena zaman saya juga belum ada dan sekarang tuh di industri sangat dibutuhkan Pak dan apa ya dan menarik sih ketika habis ada mata kuliah yang ke arah sedikit IT gitu karena memang apapun jurusannya IT, betul. apapun jurusannya di Telkom akan jurusan itu akan ada mata kuliah yang berkaitan dengan IT. Habis ada juga satunya. Betul, IT dan digital gitu. Oke, Pak, kita saat ini akan menuju ke sesi tanya jawab. Tapi sebelum ke arah sana, mungkin pada teman-teman jangan lupa diisi daftar hadirnya karena nanti dari absensi akan dikirimkan sertifikat juga cuplikan video pada sore hari ini ke WhatsApp teman-teman semuanya. Oke, sesi tajab sudah dibuka kepada teman-teman yang ingin bertanya silahkan. Bisa langsung bertanya melalui on cam ataupun jika malu boleh melalui kolom chat juga dipersilahkan. Coba ini apakah sudah ada yang ngisi? Silahkan, jangan malu bertanya.
Atau sangat jelas sekali nih ya, Kang Singgi ya. Sepertinya seperti itu, Pak. Oh, itu ada yang nanya itu, Kang Singgi. Oh, ini ada Pak, dari Lita, SMK Rita. Telkom Malang. Thank Silakan you. Lita, ingin bertanya langsung atau di kolom chat langsung saja kali ya. Langsung open mic mungkin. Tes, Tes apakah sudah. suaranya sudah masuk? Ya, Sudah kedengaran Lita. terdengar. Oke, Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Saya Lita dari SMK Telkom Malang, izin bertanya. Sesuai dengan yang disampaikan Bapak tadi, di Telium mahasiswa akan diberikan kesempatan untuk membuat startup dan akan dibebaskan dari kuliah. Saya ingin bertanya untuk penilaiannya itu dari mana dan apabila sudah memulai bisnis kecil-kecilan dari awal bahkan sebelum kuliah, di daerah asal, apakah tetap bisa mengikuti kelas secara online? Terima kasih. Oke ya, yang pertama itu nanti terkait dengan pembebasan tidak kuliah, bukan tidak kuliah sih sebetulnya bahasanya. Tetap di dalam kampus, tapi dalam mentoring dari dosen yang sudah ditunjuk. Jadi harus menghasilkan suatu produk sebetulnya, menghasilkan suatu generate idea lah ya. Nanti dilaporkan tiap semester, ya tiap per triwulan. Nanti di akhir bulan menjadi suatu report. Dia seperti itu. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau dia punya bisnis sekarang, terus apakah melakukan proyek online, kuliahnya tidak online. Kuliahnya langsung di kampus TELU di Bandung. Ya, jadi tidak ada online. Jadi kalau online itu karena waktu pandemi saja ya. Kalau sekarang kan sudah tidak online ya. Kayaknya Malang Bandung sama deh cuacanya ya. Kayaknya nggak akan berpengaruh ya buat kita juga. Jadi kita kira-kira Lita. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Apakah sudah terjawab, Lita? Sudah cukup? Sudah, Kak. Oke, terima kasih Lita atas pertanyaannya. Tadi ada juga Rahmat sudah open cam. Rahmat, mungkin ingin bertanya, Rahmat? Baik, terima kasih Pak. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat. Saya dari Aceh. Untuk tadi ada untuk semester 1 wajib peminatan. Itu harus dipilih, bisa dipilih salah satu saja atau bisa dipilih beberapa untuk peminatannya untuk semester pertama. Oke, itu aja Rahmat. Rahmat Acehnya di mana ya? Di Fatih Pak, di Banda Aceh Pak. Banda Aceh, oke, Aceh besar ya? Aceh besar Pak. Oke, jadi gini, sebenarnya saya share tadi semester 1 belum ada yang namanya peminatan, semester 1 basic bisnis dulu gitu loh. Nanti semester 5 semester 6 ya. 6 bisa semester Pak. 5 semester 6 kalau nggak salah. 6 7 8. Oke, berarti baru ada peminatan Pak. Iya, nanti kalau dikasih peminatan di awal bingung nggak mau ngapain ya. Betul Pak. Karena harus belajar general dulu, betul. Jadi apapun itu harus punya ilmunya dulu, itu kata kuncinya. Gitu kira-kira. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Ada siapa nih, Neni ya? Neni Lisbeth ya? Iya betul Pak. Kita jawab aja langsung ya. Boleh, Kalau Pak. dari IPA ke ADB susah nggak? Enggak. Malah gampang sih Pak. Gampang. Kalau dari SMK aja juga gampang sebenarnya. Jadi sebetulnya jangan terhambat dengan yang mungkin masih ini sama zaman dulu ya, bahwa malah sekarang kalau anak IPS mau masuk teknik, kalau dia nekat silakan saja kan itu ya. Ya, jadi balik lagi ke kita. Jawabannya tidak. Lalu video awal ada laboratorium, biasanya untuk mata kuliah. Oke, lab itu biasanya untuk mata kuliah yang berhubungan dengan kewirausahaan satu, ya. Yang kedua dengan terkait yang menggunakan pengolahan data, misalnya tadi bisnis intelligence, sistem informasi bisnis, statistik. Nah, itu butuh lab. Seperti itu. Kalau misalnya tidak ada lab ini kan sebenarnya lebih cenderung kalau mahasiswa tidak punya yang namanya laptop ya. Ya ke zaman sekarang ya mungkin kalau mahasiswa punya laptop, kita kelasnya berbentuk meja gitu ya untuk buat belajar, ya kita sama-sama aja di kelas melakukannya. Ya. Jadi lebih familiar kalau menggunakan alat sendiri kan sebetulnya ketimbang lab. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Neni. Terima kasih. Pak, kalau saya ingin bertanya Pak, tadi kan terkait dengan peminatan ya. Kalau seingat saya dulu, peminatan di ADBIS itu kan ada 3 ya, ada marketing, ada SDM atau ya HRD, satu lagi entrepreneur ya. Atau keuangan ya kalau nggak salah ya. Iya keuangan. Entrepreneur ya betul Bang. Kalau tadi kan berarti
yang saya lihat tadi SDM itu udah nggak ada gitu ya Pak? Jadi Atau gini, dialihkan ke jadi mana Pak? jadi yang kita ngomongin marketing, SDM, operation itu part of business, betul nggak? Betul. Ya, kalau Anda ingin mengelola satu bisnis, Anda harus punya ilmu itu, ya. Ilmu basicnya lah minimal, ya kan. Memarketingkan ke gimana bisnis prosesnya, proses bisnisnya bagaimana, terus bagaimana mengolah keuangannya, betul nggak? Bagaimana cara memasarkannya sebagai seorang entrepreneur. Jadi, kalau dulu lebih berujung dengan profil lulusan yang kayak jurusan gitu ya. Jurusan, Kalau betul. sekarang profil lulusan adalah apa yang dihasilkan. Berdasarkan apa yang dia pelajari, betul nggak? Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau Anda belajar ini, profil lulusannya Anda menjadi seorang bisnis analis. Saya mau mengatakan, kalau Anda bekerja di bisnis analis pun itu banyak peminatnya sekarang. Industri banyak sekali. Ya, ya Anda harus bisa melihat bisnis itu survive atau tidak misalnya. Itu kan orang butuh ahli. Apa yang dilihat? Bukan dilihat begitu saja. Dia harus bisa baca laporan keuangan, betul nggak? Dia bisa bisa menganalisa terkait segala hal sesuatu di perusahaan. Nah, itu kan ilmunya Anda bisa pelajari di kampus, plus Anda ikut yang namanya sertifikasi untuk meningkatkan kompetensinya. Betul, betul. Nah, sekarang satu lagi yang saya garis bawain buat adik-adik, kalau kuliah itu juga harus barengin dengan sertifikasi kompetensi. Itu penting. Ya, Inggris saja baik tidak cukup, ya, tapi harus ditambahkan yang lain. Gitu kira-kira. Oke, berarti kalau mau ngambil ke arah SDM itu berarti ngambilnya yang inter atau enter tadi Pak? Atau bisnis analis? Tidak bisa spesifik seperti itu aja, tapi nanti ketahuannya outputnya dari ketika dia mau ngambil TA ya. Skripsi ya berarti ya. DE ya berarti ya Pak. DE. Oh, oke. Gitu. Lebih berarti peminatan apapun diambil masih bisa mengarah ke. Betul. Nggak kayak zaman saya dulu kan kalau ngambil marketing ya berarti skripsinya marketing. Nah, enggak, kalau sekarang enggak gitu. Coba ya saya lihat dikit tapi biar bisa memberikan gambaran. Ya, jadi tuh. Nah, misalnya ini ya contoh. Nah, ya kita di sini kan kita lihat kita belajar semuanya kan. Manajemen proyek, kepemimpinan, leadership, ya kan, riset operasi bisnis, ya kan. Sumber daya manusia, kreativitas dan inovasi, kita juga belajar semuanya. Ya, gitu. Kira-kira gambarnya seperti itu. Jadi bisnis itu tidak sepotong-potong ya kalau misalnya tapi ada bisnis itu lebih kuat di mana? Kuat sebagai brandingnya, kuat di produknya, atau kuat di operationnya? Tergantung ya. Ya, tergantung nanti ya. Oke, Pak, ini ada pertanyaan lagi Pak dari Dara Puspita bertanya, Pak izin bertanya, untuk administrasi bisnis di Telkom sendiri kan termasuk S1, tetapi kebanyakan administrasi bisnis di luar sana itu D4. Apakah bisa dijabarkan bagaimana keunggulan S1 daripada D4-nya terkhusus di jurusan administrasi bisnis Pak? Ya, terima kasih ya. Ini dari Dara ya, Dara Puspita. SMA 6 Garut. Betul, terima kasih Dara. Pertanyaan bagus sekali ya. Sebenarnya memang antara admis ini ada berdiri di dua sisi ya. Satu lagi yang admis seperti di Telyu, yang satu lagi di vokasi. Ya, vokasi itu D3, D4 dah ya. Artinya vokasi itu sebetulnya lebih dipersiapkan kalau Anda ingin nanti bekerja gitu loh. Ya, bekerja nanti lebih banyak lebih kepada aplikatifnya. Nah, kalau dari sisi kita ngomong sisi gelar dulu ya. Gelarnya pasti beda ya. Satu sarjana administrasi bisnis, satu sarjana sains terapan ya, STAB ya. Yang kedua terkait dengan pemahaman sebetulnya. Jadi memang secara umum ya, kebetulan saya juga pengurus di asosiasinya gitu ya. Secara umum masih ada perbedaan gambaran administrasi bisnis di vokasi sama administrasi bisnis di S1 ya. Kalau di vokasi itu lebih cenderung itu yang tadi saya bilang, Kang Singgi, menjadi admin. Kantoran gitu ya Pak? Jadi seperti itu. Nah, kalau kita bilang ada kelebihannya, tergantung. Kelebihannya bisa dilihat. Sebetulnya saya tidak ingin menjudge vokasi misalnya, tapi lebih kepada kebutuhannya. Ya, kalau kebutuhan jelas di prodi admis, kita meng-create suatu yang namanya menjadi administrator, menjadi leader, menjadi seorang pemimpin di suatu perusahaan. Nah, kalau yang vokasi lain, di vokasi mungkin lebih kepada untuk menjalankan fungsi bisnis gitu. Ya, jadi sebetulnya kalau kita mau banding-bandingkan,
sebetulnya beda konsep sih sebetulnya ya. Tapi kalau mau unggul, ya unggul saya bilang kalau Anda sudah S1 kayaknya lebih nyaman lah ya kalau kita ngomong secara ini ya lebih nyaman lah ya. Kalau Anda bisa masuk di S1 Prodi Adbis. Jadi memang masih terjadi perdebatan tapi apapun pilihan ya buat Dara itu adalah pasti keputusan yang paling tepat. Nah, tentunya kalau bisa gabung di Bandung kan ke Garut dekat ya. Dekat banget. Seperti itu. Itu kira-kira Dara mudah-mudahan bisa menjawab ya. Dara gimana? Apakah sudah terjawab? Sudah kali ya. Oke. Baik, terima kasih. Oke, Pak, saya terfikirkan satu pertanyaan, Pak. Ini kan di Telkom kan sudah ada nih S2 Adbis saat ini kan. Nah, berarti kalau S1-nya Adbis, teman-teman misalnya yang ambil S1 Adbis nih, berarti bisa dong dia fast track di S2 Adbis? Oh bisa dong. Nah jelasin dulu nih fast track apa nih? Kayaknya saya jelasin saja admisi dulu nih ya. Jadi buat adik-adik di sini kalau kuliah di prodi S1 Adbis, nanti ketika adik-adik masuk di semester 7 ya, kalau IPK-nya atau syaratnya terpenuhi ya, Anda otomatis bisa langsung kuliah S2. Nah, enak kan? Jadi kuliah S1 di semester 7 dan 8, Anda juga kuliah S2. Di semester 1, 2, semester 1 dan semester 2 S2. Jadi ketika Anda tamat S1, setahun kemudian Anda tamat S2. Ya, mendapatkan gelar S1 S2 hampir tidak berjauhan. 5 tahun saja. Hanya 5 tahun saja. Ya, saya mempromosikan S2 juga ini ya. Karena banyak tanya Kang Singgi ini, banyak yang sekarang mahasiswa yang angkatan 2019 sekarang. Bahwa mereka banyak yang ngambil fast track loh S2. Tidak terasa kan saya bilang ke yang mereka lagi skripsi sekarang, lagi TA ya, nggak terasa kan saya bilang udah mau dapat gelar, udah S1-nya mau beres, ntar lagi mau S2. Oh iya ya Pak, benar. Saya bilang kalau Anda punya kemauan dan kemampuan untuk bisa melanjutkan sekolah dan diizinkan dan orang tua dan Anda sanggup lanjutkan. Setidaknya level pendidikan Anda ketika bekerja Anda sudah selesai. Anda kan tidak perlu jadi dokter kayak saya dan teman-teman dosen yang lain karena kan tidak menjadi dosen kecuali Anda yang jadi dosen. Secara keilmuan, secara kompetensi, secara insya Allah kematangan Anda ketika Anda S2 Anda sudah siap. Jadi tinggal kerja. Kejarlah cita-cita setinggi-tingginya. Atau ya S2-nya lebih mendukung nanti bisnisnya. Gitu loh. Nah, gitu. Jadi memang memang berat ya Kang Singgi, tapi banyak juga yang survive sih sebetulnya. Dan buat teman-teman, ketika teman-teman ngambil nanti S2 fast track, nah di semester 7 kan mulai ngambil S2 nih, teman-teman nggak perlu bayar yang biaya semester 1 dan semester 2. Jadi itu udah include semester 1, di S1 ya Pak? Betul. Semester 3 dan 8 ya. Nah, buat semester 3 dan 4, itu dapat potongan tergantung IPK di semester sebelumnya. Jadi sangat bisa dibilang S2-nya malah bisa lebih sangat murah dibandingkan biaya awal masuk di S1 ya Pak. Betul. Ya, itu menariknya ya, kita masih keluarga TLU ya. Terus ditanya Pak, emang kampus S1 sama S2-nya beda nggak? Enggak dong. Cuman jalan 100 meter nyampe. Betul. Kalau ya, jadi nggak menyulitkan Anda nanti. Dekat banget. Kecuali yang S2 satu lagi itu jauh Pak. Ya beda lah, kita ngomong ke situ nanti beda fungsi. Fungsi ya Pak. Oke. Satu slide aja kah? Sudah ya? Oke. Sebelum kita tutup acara sore hari ini, untuk Pak Syaputra mungkin ada closing statement Pak dari Bapak. Belum unmute Pak. Yes. Oke, terima kasih Kang Singgi. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada yang sudah hadir di sini, ya, kepada adik-adik semua. Ini suatu yang positif karena untuk hadir aja itu memang susah ya. Memang kadang-kadang kalau maju itu kita harus berbeda. Saya mau ngasih kata kunci deh. Kalau mau maju kita harus berbeda dan kadang-kadang kita harus agak susah-susahan lah ya. Tapi ingat apa yang kita lakukan sekarang akan sangat berbeda. Kalau kita melakukan dengan positif sekarang, insya Allah 10-20 tahun ke depan Anda akan mendapatkan hasilnya. Amin. Jadi tetap positif, tetap ngambil hikmahnya, apapun itu, tentukan pilihan dengan bijak. Semoga Anda ke depannya karirnya bisa sukses. Itu saja, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di Kenal Tell You episode 3 pada sore hari ini. Ditunggu kehadiran teman-teman pada episode-episode berikutnya karena masih banyak prodi-prodi yang menarik yang akan kita bahas setiap minggunya. Dari saya, teman-teman, masih ada jalur sesi lain yang sedang dibuka. Jangan ketinggalan untuk mendaftar ke Telkom University karena teman-teman ketika sudah mendaftar akan masuk menjadi keluarga besar Telkom University. Dan jika tertarik ke bisnis, jangan lupa untuk mendaftar ke administrasi bisnis karena prodi tersebut bukan prodi kaleng-kaleng karena teman-teman akan benar-benar diajarkan untuk menjadi seorang bisnismen ataupun bisa bekerja menjadi karyawan yang memahami pola pikir bisnis. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Kenal Tell You, kenalan dulu dong. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Pak Syahputra dan teman-teman Terima semuanya. kasih. Izin ya. Siap Pak. Turun Pak.